Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Renungan didasarkan dari Roma, pasal 16 ayat 17 sampai dengan 20. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami terima dan rasakan dalam kehidupan yang telah kami jalani. Kami percaya inilah keselamatan-Mu yang senantiasa hadir di dalam seluruh pengharapan kami. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya bahwa inilah kemurahan dan anugerah-Mu yang besar untuk kami, agar kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran dan hidup yang Engkau tunjukkan kepada kami, sehingga kami terus berada dalam keselamatan yang dari-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 20, demikian sabda Tuhan. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 16 Agustus 2024 adalah melayani perut. Tentu saja sekarang kita dipermudah dengan teknologi yang terus diperbarui. Misalkan HP itu kan selalu punya seri yang terbaru. Kita baru beli seri ini, tiba-tiba ada yang baru. Dengan harga sekian, kita bisa menentukan pilihan. Apalagi semakin mahal, semakin banyak jenisnya. Dan dalam teknologi ini, kita akan dengan gampang mengakses apa yang kita perlukan. Salah satunya informasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mencari solusi, mencari inspirasi, motivasi, dan lain sebagainya. Termasuk dengan sangat terbuka dan gampang kita mengakses, misalkan di YouTube, ajaran-ajaran apapun, baik internal di kekristenan, agama yang lain, atau muncul agama-agama baru, berkaitan dengan pengajaran yang ada di dalam kekristenan. Tentu kita banyak sekali, atau dalam hal ini, kita memperbandingkan dengan apa yang kita yakini, dan kemudian kita coba untuk mengerti. Yang banyak tadi kemudian kita perjumpakan dengan apa yang telah kita pelajari. Dan pada akhirnya seringkali membuat kita menjadi bingung, menjadi bimbang, bahkan menjadi ragu
terhadap pemahaman awal yang ada dalam diri kita, yang tentu sudah ditanamkan, yang sudah diwariskan, baik oleh orang tua kita, atau melalui pendidikan-pendidikan agama, atau bahkan atau paling tidak dalam kehidupan bergereja. Terhampar luas pengajaran yang bisa kita akses di YouTube tadi. Dan isu-isunya banyak sekali. Yang paling tidak, tadi saya mengatakan, ini benar atau tidak ya? Jangan-jangan ini kebenarannya. Dan kemudian kita menguji terus. Dan pada akhirnya bisa jadi kita menjadi goyah. Kenapa demikian? Tentu kita punya kemerdekaan, kita punya kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk merasa, kebebasan untuk mengakses tadi teknologi, berita, dan lain sebagainya. Nah, dari kebebasan inilah yang kemudian membawa kita untuk menalar. Membawa kita untuk kemudian menyadari dan membawa kita untuk kembali. Berproses menemukan atau memperteguh kebenaran yang sudah kita terima. Teks yang kita renungkan hari ini menjadi menarik. Pesan melalui firman Tuhan ini meneguhkan kita bersama pada kehidupan ketika Paulus melayani, khususnya yang ada di Roma ini, ternyata soal pengajaran itu juga kompleks, banyak. Maka Paulus memperingatkan hati-hati. Bukan saja pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tapi mungkin pengajaran-pengajaran yang sepertinya mirip sekali. Atau pengajaran yang memang berasal dari Kristus Tuhan. Maka Paulus mengingatkan di ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Dengan tegas, sekalipun jemaat di Roma punya kebebasan, punya kemerdekaan untuk memilih, untuk menalar, dan menguji semuanya. Tapi Paulus dengan tegas mengatakan, hati-hati atau waspada. Karena jika dilihat itu ajaran-ajarannya bertentangan. Bahkan disebutkan bisa menimbulkan perpecahan dan godaan. Misalkan saja, bahwa ibu di keluarga, yang satu bilang A, yang satu B, C, D. Oh ini kata pendeta ini, oh kata gereja ini, oh kata ini, kata ini, kata ini. Terus kebenarannya ada di mana? Maka Paulus mengatakan, hindarilah. Tentu tidak dalam rangka kemudian menutup kebenaran itu. Oh kebenaran itu sudah diterima oleh jemaat Roma tentang Tuhan Yesus. Tentang firman-Nya. Maka sedapat mungkin untuk menghindari. Jika itu tidak perlu ya sudahlah. Daripada memusingkan pikiran kita, daripada kemudian nambah hal yang tidak baik di keluarga atau di gereja atau dalam PA, sudahlah. Tidak perlu kemudian ini loh, ada yang baru, ini loh, ada yang ini, ada ini. Hati-hati untuk mengakses, hati-hati juga bisa melemahkan yang lain. Mungkin kita hanya mengupload saja di grup-grup WA, di grup manapun. Tetapi itu telah bisa jadi menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak tahu atau lemah imannya. Paulus mengatakan di sini, hindarilah. Kalau itu sudah mau nyemplung jurang, ya jangan kemudian masuk ke jurang. Lebih baik ya menarik diri. Menarik diri untuk apa sih? Kalau itu tidak perlu, jelas itu berbeda pengajarnya, jelas itu menyesatkan, ya ngapain kemudian diakses? Apalagi dipublikasikan, untuk apa? Tidak ada gunanya. Maka dalam hal ini Paulus mengatakan, sudahlah, hati-hati. Karena apa? Di ayat yang ke-18, mereka tidak sedang melayani Kristus. Yang mereka layani adalah perut mereka sendiri. Artinya pada kepentingan mereka sendiri. Entah kepentingan uang, kuasa, supaya dihormati, supaya punya massa, supaya ajarannya kemudian dianggap melebihi yang lain. Tetapi jelas, bukan Kristus yang diberitakan,
tetapi perut mereka, kepentingan mereka. Apalagi disebutkan, mereka pintar. Soal isi pengajaran dibungkus dengan apa? Supaya orang lain punya minat, maka disebutkan di ayat 18, kata-kata mereka yang muluk-muluk, tinggi banget. Mungkin menjanjikan ini dan itu. Wah, pokoknya asal ini, kamu dapat ini. Kalau ini kamu dapat surga, dan lain sebagainya. Muluk-muluk. Dan kembali, selain muluk-muluk apa? Bahasa mereka yang manis, tetapi menipu. Artinya ada manipulasi. Ada kemunafikan di dalamnya. Sudah muluk-muluk, kemudian manis. Ini kan ciri khas apa? Penipu. Jadi, Paulus mengingatkan, pengajaran mereka itu hanya untuk perut mereka, untuk kepentingan mereka saja. Mereka membungkus semua sepertinya baik, indah, luar biasa. Mungkin tampilan mereka, begitu, aduhai. Entah ganteng sekali, cantik sekali. Rambut model semuanya, pokoknya yang memikat. Kata-kata mereka mungkin halus-halus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau, ya saya mengerti saudara, karena Tuhan. Bahasanya mungkin manis. Bahasanya tidak lantang, keras, mungkin menyakitkan, tidak. Ngerogoh hati. Supaya apa? Orang yang dirogoh hatinya jadi terpikat, terpesona. Terpesona, aku terpesona. Karena kembali, demi memuluskan penipuan mereka. Untuk apa? Kepentingan perut mereka. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema melayani perut. Di ayat 19 kita perhatikan. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Maka pesan yang pertama dari ayat yang ke-19. Biarlah ketaatan kita tidak digoda, tidak dijatuhkan dengan berbagai pengajaran yang bisa menimbulkan perpecahan, godaan. Teruskan saja ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Toh kita sudah tahu siapa yang benar dan apa kebenarannya di dalam Tuhan Yesus. Lanjutkan saja ketaatan kita dalam kemerdekaan kita untuk memilih Tuhan Yesus. Karena bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Maka rayakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara apa? Memilih Dia menjadi juru selamat kita. Ketaatan itu harus ditunjukkan. Meyakini yang Tuhan sudah ajarkan, tetapi juga mewujud nyatakan dalam kehidupan nyata. Maka yang taat inilah yang memampukan kita apa? Terus pada kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Sehingga pengajaran apapun dan tadi godaan apapun, termasuk kata-kata yang manis, yang muluk-muluk, termasuk mungkin tampilannya wow, dan lain sebagainya, tidak akan pernah membuat kita berbengkok, bercabang, menyimpang ke kanan dan kiri. Karena kita pikiran, bukan apa yang nampak, bukan soal kata-kata, tetapi soal kebenaran yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu teruskanlah ketaatan kita kepadanya. Karena Tuhan akan memimpin dan memampukan kita. Dan berkat-Nya mengiring kita. Pesan yang kedua dari ayat yang ke-19. Kita perhatikan. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ketaatan itu harus dilanjutkan. Maka keberlanjutan itu ditunjukkan dengan apa? Hidup bijaksana. Bijaksana terhadap apa? Yang memilih yang baik dan kita harus bersih terhadap apa yang jahat. Maka dalam ini firman Tuhan menguatkan kita kembali
Kebenaran Tuhan berbicara tentang apa? Tentang kebaikan. Dan bersihkanlah hidup kita dari yang jahat. Bukan ini kebenaran yang sejati yang dari Tuhan. Maka dari setiap kehidupan kita, tempuhlah terus dalam kemerdekaan diri kita untuk merayakan apa? Sedapat-dapatnya kita berbuat baik. Dan sedapat-dapatnya kita memampukan diri kita untuk membersihkan diri kita dari yang jahat. Jangan tunjuk orang, oh kai jahat, oh kai. Bersihkanlah diri kita. Kalau kita hanya menunjuk orang lain, sama saja kita menghidupi kejahatan itu sendiri. Maka hiduplah bijaksana, supaya kita benar-benar merasakan kebenaran yang dari Tuhan. Dan sebagai penutup, dalam tema melayani perut. Banyak kepentingan yang ada di sekitar kita. Banyak yang menggunakan ayat-ayat kitab suci, wah dibuka. Di itu banyak sekali. Tapi ujilah semuanya. Kepentingannya apa? Oh, supaya dapat subscriber. Supaya dapat keuntungan dan sebagainya. Kan kita tidak tahu. Mereka yang mengupload. Dan kita hanya ikut-ikutan mengupload. Tanpa menguji. Tanpa apakah ini berdampak baik atau tidak. Terhadap diri kita, persekutuan kita, atau keluarga kita. Hati-hati juga. Jangan cepat-cepat. Kalau kita ikut-ikutan, bahkan itu menimbulkan sandungan dalam kehidupan bersama, ya kita sama aja melayani perut mereka. Mereka sudah melayani perut mereka, lah kita malah menjadi followersnya, mengikuti atau kita melayani perut mereka. Ya sama saja. Dan tidak akan mendapat apa-apa. Tapi teks yang kita renungkan hari ini, kita diajak kembali. Bukan soal perut yang kita layani. Atau perut orang lain dalam artian tadi. Melalui pengajaran-pengajaran yang tidak benar tadi. Tetapi kita sedang melayani Kristus. Jika kita melayani Kristus, maka seperti di ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Tadi dengan ketaatan, hidup bijaksana dalam melayani Kristus, maka kita akan menemukan sumber damai sejahtera. Kita menemukan damai sejahtera. Kita menemukan kemerdekaan yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Sehingga dalam apapun kita dikuatkan, diteguhkan. Bahkan dimampukan dalam kerendahan hati, pengampunan. Orang mutik-mutik, merasa benar dan lain sebagainya. Sumber damai sejahtera berarti yang menenteramkan, yang menguatkan. Dan memampukan kita terus berpikir baik. Dan membersihkan dari setiap kejahatan yang kita lakukan. Sumber damai sejahtera itu yang dari Tuhan. Kita temukan dan rasakan. Jika kita melayani Kristus, bukan melayani perut kita. Atau melayani perut orang yang punya kepentingan, kuasa, demi mereka sendiri. Dengan mereka mengopok-opok pengajaran. Dan yang kedua kita perhatikan. Segera akan menghancurkan iblis di tanah kakimu, di bawah kakimu. Sebab kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Maka jika kita hanya melayani Kristus, penyertaan yang dari Tuhan itu kekal di dalam kehidupan kita. Persis dalam refleksi 79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ulang tahun kemerdekaan ini. Bukankah banyak yang sedang melayani perut dengan kuasa, dengan untuk apa berebut ekonomi, soal politik, soal budaya, sosial sebagainya. Refleksi 79 tahun ini menjadikan apa? Apakah kita benar-benar merdeka? Kan ada yang berebut soal kuasa, berebut soal apa? Soal uang, ada korupsi, perusakan lingkungan, ada kejahatan di mana-mana. Tapi biarlah dalam peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah peringatan untuk diri kita. Tuhan sudah memerdekakan negara ini, negeri ini. Makalah bangunlah negeri ini, hidupi negeri ini dengan ketaatan kepada Kristus.
Maka damai sejahtera Kristus memelihara negara ini. Dengan cara apa? Tentu kita hadir dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Melakukan yang baik, membersihkan diri kita dari setiap kejahatan. Sehingga hidup kita menjadi sejahtera. Karena Ia sumber damai sejahtera. Penyertaan Tuhan ada. Dan demikian akan berdampak juga. Damai sejahtera itu untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kebenaran-Mu yang telah kami terima. Roma 16 ayat 17 sampai dengan 20 menjadi peringatan kami bahwa Engkau Tuhan sudah hadir, memberikan kami pengajaran melalui kebenaran firman-Mu. Maka biarlah kami tidak digoncangkan, bahkan membuat kami tidak kemudian jatuh. Tapi biarlah kami terus membangun kehidupan dalam ketaatan, supaya dalam kami menemukan kebijaksanaan, menemukan hikmat-Mu untuk melakukan yang baik dan membersihkan diri kami daripada yang jahat. Supaya dengan itu kami menemukan damai sejahtera dan kami juga menerima penyertaan-Mu yang kekal atas kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Karena penyertaan-Mu kekal atas hidup kami, maka kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Anak Naladipa, Anak Sera, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Susilewati, Saudara Gilbert, Ibu Frida. Dan kami percaya Engkau memberkati juga kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tikirah Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan dan berkat-Mu hadir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Pertolongan-Mu ya Tuhan nyata, memberkati, menguatkan, menyegarkan, dan Engkau menyatakan mukjizat atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati seluruh keluarga yang mendampingi, Engkau berikan kekuatan, ketabahan, damai sejahtera yang memulihkan, dan berkat melimpah atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Engkau mengetahui dari setiap kecemasan, ketakutan, kerinduan, harapan kami. Dan Engkau mengetahui juga dari setiap kesukacitaan, kegembiraan yang sedang terjadi atas hidup kami. Maka biar hanya kesembuhan berkat-Mu yang menolong, memberkati, dan senantiasa menopang kami. Sehingga dalam segala hal kami terus percaya pada kasih-Mu yang memulihkan, pada kasih-Mu yang memberikan kesejahteraan, pada mukjizat-Mu Tuhan yang berkarya di tengah-tengah berbagai kehidupan yang sedang kami rasakan dan alami. Dan kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan anak dan cucu kami ya Tuhan, dalam segala hal yang mereka sedang upayakan, baik dalam pendidikan mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan tanggung jawab mereka, atau apapun yang mereka sedang pertanggungjawabkan. Hanya berkat-Mu yang mengiring dan menopang mereka, baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, dan di luar negeri. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Demikian juga kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Hanya rahmat, berkat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang terus memberkati kehidupan bersama di Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-79, kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini Tuhan. Tentu semua oleh karena anugerah dan berkat-Mu. Maka tolonglah kami Tuhan, untuk terus nantinya juga menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kami hadir di tengah-tengah kehidupan bersama. Maka kami yakin berkat-Mu juga terus menyelamatkan negara dan bangsa kami Indonesia. Tolonglah ya Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang terus memberkati, memelihara, dan menolong kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami serahkan dengan percaya, hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.